Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana kita sudah sampai di episode yang ke-21 dari program belajar bareng Kitab Kejadian. Di mana di episode ini saya mengambil sebuah judul, yaitu diambil dari tulang rusuk, menyambung dari episode 20, penolong yang sepadan. Di waktu yang lalu kita belajar bagaimana di Taman Eden Tuhan berinisiatif untuk menyediakan penolong yang sepadan bagi Adam. Ya, jadi ini merupakan inisiatif Tuhan, bukan karena Adam berkeinginan sendiri atau minta-minta. Ya. Bahkan ini dikatakan inisiatif Allah untuk menyediakan penolong yang sepadan. Dan tujuan adanya penolong yang sepadan bagi Adam tentunya adalah untuk, namanya saja penolong ya Bapak Ibu, untuk menolong Adam. Salah satunya dalam menjalani kehidupan di Taman Eden, kemudian agar tidak mudah jatuh dalam dosa, pencobaan, dan lain sebagainya. Meskipun kalau kita melihat bahwa di Kejadian pasal 3, manusia itu jatuh dalam dosa, dua-duanya, Adam dan Hawa. Tapi kalau dalam pengkhotbah kita melihat dua orang lebih baik daripada sendirian. Ketika yang seorang jatuh, seorang bisa mengangkat yang lain. Nah, di sini kita maknai bahwa kita tidak bisa hidup sendirian Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini kita perlu orang lain, kita adalah makhluk sosial. Dan ini tidak hanya diterjemahkan sebagai istri atau suami, tetapi juga teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang mereka ditempatkan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita melihat seperti judul tadi, penolong yang sepadan ini diambil dari tulang rusuk Adam. Penolong yang sepadan diambil dari tulang rusuk Adam. Kita melihat bagaimana kalau saya gambarkan seperti Tuhan ketika Adam tertidur, dalam gambaran kita ya Bapak Ibu manusia, Tuhan mengoperasi, membuka tubuh Adam, kemudian diambil salah satu tulang rusuknya. Ya, tulang rusuk. Ini gambaran seperti di tengkorak ini Bapak Ibu, tulang rusuk yang di sekitar dada itu. Dan kemudian dibentuklah manusia, perempuan, Hawa. Di sini kita melihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan kembali berinisiatif untuk melakukan ini. Apa makna diambil dari tulang rusuk? Nah, ini yang kita perlu renungkan dalam setiap kehidupan kita, bahwa ada banyak mungkin orang dalam kehidupan ini seringkali kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan lucu. Apakah setiap pria itu tulang rusuknya kurang satu katanya gitu ya. Terus kemudian apakah pasti kalau yang jadi istri saya itu adalah tulang rusuk saya? Bagaimana orang yang sudah menikah beberapa kali misalnya? Berarti tulang rusuknya banyak yang bolong. Nah, itu kan kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini kita melihat bagaimana kita memaknai tulang rusuk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali melihat dalam firman Tuhan, kita membaca bersama dalam firman Tuhan di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 mulai dari ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya.
Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Amin, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, inisiatif Tuhan sendiri untuk memberikan penolong yang sepadan bagi Adam. Sehingga dikatakan kita melihat berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan manusia sejatinya merupakan inisiatif Tuhan untuk memberikan, menyediakan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, diberikan penolong yang sepadan, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan sungguh luar biasa di dalam kehidupan manusia. Kemudian ketika Tuhan melihat manusia membutuhkan seorang penolong yang sepadan, dia membentuk Hawa. Dari mana kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, kalau kita kembali dalam kitab Kejadian, di ayat selanjutnya ya Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat selanjutnya ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, apa yang bisa kita maknai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita berpikir mungkin kenapa tidak dari tanah dibentuk Hawa? Kenapa harus dari tulang rusuk? Ini menunjukkan bahwa sumber mereka itu sama. Ya, dari tanah liat yang sama yang dibentuk Tuhan menjadi Adam, kemudian dari Adam dibentuklah perempuan yang diciptakan dibentuk dari tulang rusuk Adam. Nah, kata tulang rusuk ini Bapak Ibu dalam terjemahan lain dikatakan sebagai bagian dari sisinya, bagian dari sampingnya. Jadi bukan hanya sekedar terjemahan itu tulang rusuk, tetapi ada juga yang menerjemahkan bagian dari sisinya, dari sampingnya. Sebagian besar terjemahan kita melihat menafsirkan ini sebagai tulang rusuk. Ya, kita melihat bahwa kemudian apa yang bisa kita maknai di sini bahwa ini merupakan bagian dari tubuh Adam sendiri. Maka kalau kita melihat, pernah kita mungkin membaca ya, kalau suami menyakiti istri, apa dikatakan? Dia menyakiti tubuhnya sendiri. Ya, misalnya perempuan, Bapak Ibu diambil dari tulang rusuk Adam, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dikatakan di ayat yang ke-23 ya, kita baca kembali di ayat yang ke-23. Dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi bukan hanya sekedar tulang, tetapi dikatakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berasal dari siapa? Adam, Bapak Ibu. Hawa itu dikatakan dari bagian tubuh Adam. Maka kita melihat kalau manusia, suami misalnya ya Bapak Ibu, kita membaca menyakiti istri. Ya, dia menyakiti tubuhnya sendiri. Ayatnya di Efesus 5 misalnya. Kita melihat Efesus pasal 5, kita baca mulai dari ayat yang ke-22.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini apa yang dikatakan ini, Adam dikatakan dibuat tertidur, kemudian dari bagian tubuhnya dibentuklah Hawa. Kemudian mereka menjadi pasangan suami istri. Maka kita dalam kekristenan pun Bapak Ibu, kita masih ya secara ortodok ya, secara konvensional masih dikatakan mempercayai bahwa pasangan itu yang laki-laki dengan perempuan. Meskipun zaman sekarang marak misalnya LGBT, marak pasangan sejenis, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa katakan di dalam firman Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga di ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dalam pengertian ini bukan kita seringkali memaknai oh harus pisah gitu ya, harus pisah, kemudian harus punya rumah sendiri dan lain sebagainya. Itu memang kalau kita bisa baik ya Bapak Ibu, tetapi jangan sampai kemudian kita mensyaratkan ini hanya karena kita pakai kemudian ayat ini, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam pemaknaannya Bapak Ibu bahwa seorang laki-laki ketika dia sudah menikah, dia bersatu dengan istrinya. Tidak lagi kemudian ayah atau ibu bisa mencampuri atau ikut campur dalam segala urusan dari suami dan istri. Meski mungkin bisa memberi nasihat, tetapi urusan suami istri adalah urusan mereka berdua. Nah ini Bapak Ibu, maka dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Dalam 1 Korintus kita melihat Bapak Ibu apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Kesimpulan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, kita baca tadi tulang rusuk Adam, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada laki-laki yang bisa ada tanpa ya dilahirkan perempuan. Dan kita melihat yang lebih utama lagi segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nah itu sebabnya Bapak Ibu pengertian paling sederhana diambil dari tulang rusuk adalah diambil dari bagian tubuh Adam sendiri. Itu sebabnya Adam harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Pengertian lain ya berupa penafsiran-penafsiran ya, misalnya ada yang menganggapnya sebagai kesetaraan. Jadi tulang rusuk bukan tulang kepala, bukan tulang kaki. Kalau tulang kepala itu di atas, kalau tulang kaki itu diinjak-injak, bukan. Ya kemudian tapi diambil dari tulang rusuk artinya kesetaraan antara pria dan wanita. Ada yang memberikan pengertian seperti itu. Ada juga yang memberikan pengertian tentang kebersamaan ya. Karena diambil dari bagian tubuh Adam, maka berbicara tentang kebersamaan, kesatuan, ya hampir seperti yang tadi kita maknai. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hubungan kita pun sebagai suami istri, bukan berarti kemudian kita pikir, wah pasti suami saya ini rusuknya kurang satu.
Saya adalah tulang rusuknya dia, ya bukan sekedar seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mungkin sebagai suami memaknai bahwa istri adalah bagian dari saya sendiri, adalah tubuh saya sendiri. Itu sebabnya perlu dikasihi, bukan disakiti. Demikian juga kita sebagai istri mungkin menyadari bahwa saya ini berasal dari laki-laki, artinya saya juga harus dikatakan memberi hormat, ya, tunduklah sebagaimana kita tunduk pada Kristus. Namun demikian kita juga menyadari bahwa dalam hubungan ini ada kasih Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan yang memberikan makna dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, ini dalam pengertian sederhana bahwa istri ini berasal dari, bahwa perempuan ini berasal dari laki-laki. Ya. Dan kedua-duanya dikatakan berasal dari Allah. Sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita menyadari bahwa semua kita berasal dari Allah sendiri. Nah itu sebabnya mari kita saling mengasihi, saling menghargai di dalam hubungan kita masing-masing, baik laki, baik perempuan, baik dalam hubungan suami istri, baik dalam hubungan sesama, saling menghargai di dalam kasih Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk selalu mengerti, memahami, menyadari kasih-Mu dalam hidup kami, bahwa kami berasal dari Engkau, dan nanti juga kami akan kembali kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami saling mengasihi, saling menghargai sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan teladan yang Engkau berikan. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam tiap apapun pergumulan yang dialami anak-anak-Mu yang Kau yang menolong Tuhan. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita